Dalam situasi yang semacam ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Dan, itu secara fundamen kita masih cukup kuat. Situasi kita tidak separah 98, akan tetapi Mas Andi, apakah situasi sekarang sudah extraordinary? Ya, yang saya maksud ini adalah kondisi ekonomi kita menghadapi tantangan cukup luar biasa. Untuk mengatasi ini tentu mitigasi dan pilihan kebijakan yang harus dilakukan pemerintah benar-benar harus dilakukan dengan hati-hati. Hal yang paling ditakuti dunia usaha itu adalah uncertainty, ketidakpastian. Nomor dua, di situasi uncertainty akan hanya bisa dikembalikan pada jalurnya jika pelaku pasar dan publik itu ada rasa kembalinya trust, kepercayaan. Jadi untuk membangun dua hal ini, satu dibutuhkan integritas institusi, yang kedua Mas Andi dibutuhkan leadership dalam situasi krisis. Dan apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto ini adalah punya integritas, dan apa yang dilakukan oleh Supri Dasko Ahmad dengan mengkoordinasi semua sebagaimana kita lihat dari tanggal 6 sampai tanggal 9 cukup membawa dampak positif. Artinya leadership dalam situasi krisis ini menjadi pertaruhan serius untuk perbaikan ekonomi nasional ke depan. Ketika ada gerakan sel-sel Indonesia, kita sangat ingat neolib atau gerakan liberalisme atau kapitalisme ekonomi ini tujuannya satu, bahwa harus ada kebebasan pasar, negara tidak boleh turut campur dalam kegiatan ekonomi. Nah, justru inilah yang sebetulnya sedang ditulis oleh Pak Prabowo Subianto. Jangan lagi segala sesuatu yang menjadi pondasi kuat demi kedaulatan bangsa ini kita didikte oleh bangsa asing. Sebetulnya salah satu indikator untuk melihat perekonomian sebuah negara tentu terkait dengan valuta kita. Ini sebetulnya untuk DSI 1 Juni kemarin sudah dilakukan agar meskipun nanti nilai tukar mata uang rupiah kita melemah misalnya terhadap dolar, karena kita tidak memiliki kebutuhan cukup besar untuk melakukan impor, tentu ini tidak akan memberikan dampak berlebih terhadap tekanan ekonomi kita. Jadi nilai mata uang akan dikonversi menjadi rujukan ekonomi kita lagi stabil atau tidak, ini sangat tergantung dengan komposisi bagaimana negara ini terkait dengan kebutuhan ekspor dan impornya misalnya. Terima kasih telah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak. Berkolaborasi dengan kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin kuat, sehingga itu juga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap penguatan nilai tukar rupiah. Nah, saya pikir kerja-kerja pemerintah akan terus dilakukan. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah, yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat. Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Andi Muhammad Rizali kembali menemani Anda. Pemirsa, dinamika ekonomi global yang masih menjadi tantangan bagi banyak negara termasuk juga Indonesia. Mulai dari ketidakpastian geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, hingga fluktuasi nilai tukar mata uang yang turut mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Dalam beberapa waktu terakhir, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi salah satu indikator yang banyak mendapat perhatian dari pelaku pasar, dunia usaha, hingga masyarakat luas. Di tengah berbagai tekanan global tersebut, pemerintah bersama DPR RI terus berupaya memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui berbagai kebijakan strategis, penguatan fungsi legislasi, pengawasan, hingga penganggaran. Lalu sejauh mana kondisi ekonomi Indonesia saat ini? Bagaimana kita membaca pergerakan rupiah dalam konteks ekonomi dan politik? Serta apa saja langkah konkret pemerintah dan DPR dalam menjaga optimisme ekonomi nasional.
Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan pendiri Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Selamat malam Bang Ab, kabar bagaimana Bang? Selamat malam Mas Andi, Alhamdulillah bugar. Oke, baik Bang Ab, kalau untuk pembahasan di awal Bang Ab, melihat perkembangan ekonomi Indonesia saat ini di tengah situasi tekanan geopolitik, kalau pandangan Bang Ab sendiri seperti apa Bang? Ya Mas Andi, kita lihat memang ya situasi perekonomian nasional selama 6-7 bulan terakhir dalam situasi yang terkoreksi, tertekan, beberapa indikator bisa kita jadikan rujukan. Ini semua diawali oleh bagaimana MSCI melakukan review di November akhir tahun 2025 yang lalu, tepatnya di November kalau tidak salah. MSCI mengeluarkan review terkait dengan emiten-emiten yang ada di bursa saham kita waktu itu terhadap emiten BRIT kalau nggak salah, Barito Renewable Energy. Akhirnya dari telaah atau review itu menimbulkan pertanyaan serius di pasar dan menciptakan spekulasi situasi pasar di Bursa Efek Indonesia untuk ada kasakusuk itu. Kemudian puncaknya di Januari awal tahun ini itu kemudian MSCI mengeluarkan beberapa pernyataan yang akhirnya itu turut menggoncang pasar saham kita. Waktu itu pasar saham kita kemudian secara bertahap dalam 6 bulan terakhir terus mengalami koreksi. Kalau saya tadi sempat ngecek tingkat volatilitas dari indeks harga saham gabungan kita itu sudah mengalami penurunan atau koreksi sampai 30% sejak Januari sampai tadi Juni ya, tanggal 11-12 yang saya cek yang tadi. Ini semua akhirnya membuat kepercayaan investor baik itu investor luar maupun domestik akhirnya bertanya-tanya, menimbulkan goncangan yang relatif mengagetkan di di benak kita semua terkait situasi keekonomian nasional. Belum lagi kemudian kalau kita cari indikator terkait dengan tukar nilai rupiah gitu ya. Tukar nilai rupiah juga sejak 2 bulan terakhir itu terus mengalami pelemahan gitu, bahkan sempat menyentuh angka psikologis 18.000 meskipun dalam 1-2 hari ini mengalami penguatan di angka 17.800 sampai 17.900. Di sektor yang lain banyak analis-analis yang kemudian mengeluarkan prediksi dan analisis bahwa situasi ekonomi kita ini akan terus memburuk. Bahkan dolar banyak yang meyakini akan menyentuh angka 22.000 sampai 25.000. Di situasi yang semacam itu tentu akan menggerus daya beli, inflasi akan melambung, yang nanti kemudian semua arah analisis kita seolah-olah dalam waktu dekat perekonomian kita akan jatuh. Itu yang banyak kita dengar dari berbagai macam analis yang mungkin menjadi bagian dari pihak-pihak yang mengharapkan situasi perekonomian kita tidak baik-baik saja. Nah, memang harus kita akui dengan indikator-indikator yang saya sebutkan tadi, memang situasi ekonomi nasional sedang mendapatkan tantangan serius, dan dari situasi yang tantangan serius ini tentu nanti dampak terhadap kehidupan masyarakat jika benar-benar inflasi nanti tidak bisa dibendung, kemudian ini akan berdampak pada daya beli. Kalau seandainya daya belinya nanti juga akan mengalami penurunan yang cukup luar biasa, tentu ini nanti akan berdampak pula terhadap dunia sektor usaha karena rendahnya tingkat kepercayaan dan ketidakpastian yang terus saja tidak menentu. Nah, dalam situasi ini tentu perlu dicarikan sebuah skema khusus dari pemerintah yang jika ini tidak segera diantisipasi secara baik, saya meyakini ini akan merembet pada situasi yang lebih serius, yang lebih yang lebih mengancam begitu, yang menuju ke arah tentang instabilitas politik nasional, dan tentu ini harus mendapatkan mitigasi risiko yang cukup memadai
agar situasi-situasi yang seperti diproyeksikan para analis ini tidak terjadi di era yang saat ini sebetulnya untuk upaya pembangunan kestabilan ekonomi sudah dimulai dari berbagai arah. Tentu ini harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan kita berharap dan menunggu respon dan reaksi apa kebijakan yang nanti akan diambil oleh pemerintah Mas Andi. Bang Ab, sebenarnya kalau berbicara soal nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini kan selalu menjadi perhatian publik seperti itu. Nah, sebenarnya seberapa penting indikator nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini kalau kita mau menilai seberapa sehat perekonomian Indonesia? Apakah konteks dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini bisa diartikan sebagai pelemahan rupiah yang selalu identik dengan pelemahan ekonomi nasional, Bang Ab? Nah, ini yang terus kadang-kadang agak salah paham dimengerti oleh khalayak gitu ya. Tapi saya disclaimer dulu Mas Andi, sebetulnya saya bukan ekonom, saya bukan ahli ekonomi, latar belakang saya tidak pernah belajar tentang ekonomi, namun sedikit pernah mendapatkan pembelajaran ini 1-2 semester atau kemudian secara otodidak saya mempelajarinya secara mandiri gitu. Sehingga mungkin penjelasan saya tidak bisa sedetail oleh para ekonom, namun karena background saya itu political science, saya akan melihat kebijakan pemerintah secara makronya. Nah, meskipun saya bukan ekonom, sebetulnya salah satu indikator untuk melihat perekonomian sebuah negara tentu terkait dengan valuta kita. Bagaimana nilai tukar mata uang kita terhadap mata uang negara yang lain. Nah, ini sebetulnya bisa kita lihat dari dua sisi yang berbeda. Jika sebuah negara itu sangat tergantung semua kebutuhan, baik itu pangan, energi, dan kebutuhan-kebutuhan tersier yang lainnya untuk konsumsi masyarakat kita, mayoritas didukung atau dipasok melalui rantai yang harus dihadirkan dari negara lain atau bisa kita bahasakan sederhananya sebagai impor. Tentu ketika nilai mata uang kita melemah terhadap mata uang yang memang diperdagangkan untuk bisa menghadirkan barang-barang dari luar ke Indonesia, tentu ini akan sangat buruk. Kenapa? Dengan demikian, maka untuk mendapatkan barang-barang impor, kita lihat bahwa kita masih harus mengimpor energi, bahan bakar, kita kebutuhan dalam bulan itu 1,6 juta barel per hari, padahal produksi dalam negeri baru bisa memenuhi sekitar 600.000 barel per hari. Artinya apa? Untuk kebutuhan energi bahan bakar minyak, kita masih harus mengimpor sebanyak 1 juta barel per hari. Nah, kebutuhan-kebutuhan jika kemudian ini tidak segera bisa kita atasi di dalam negeri, tentu kenaikan mata uang kita akan sangat merugikan. Kenapa? Karena ketika barang-barang itu kita hadirkan dari luar, maka harganya harus juga mengikuti nilai keekonomian ketika barang itu kita masukkan ke dalam negeri. Akan tetapi jika kemudian barang-barang yang kita konsumsi atau bahkan kita kelebihannya bisa kita ekspor, justru kelebihan mata uang atau pelemahan mata uang kita ini sebetulnya cukup menguntungkan. Nah, sejauh ini kalau kita lihat dan perbandingan komposisi antara ekspor dan impor kita, sebetulnya kita masih surplus, Mas Andi. Apa yang kita kirim ke luar negeri untuk kebutuhan-kebutuhan negara lain, baik itu di sektor tekstil, di sektor sawit, batu bara, rare earth atau tanah jarang, itu kita sebetulnya punya nilai surplus yang cukup luar biasa. Persoalannya, meskipun kita surplus, kita sudah sempat waktu itu membahas terkait dengan bagaimana Pak Prabowo mencoba untuk mencegah ini. Indikator pelemahan mata uang kita terhadap mata uang yang lain, dolar pada khususnya, itu karena sangat dipengaruhi mayoritas saat ini untuk kebutuhan-kebutuhan energi utama kita masih impor. Saya ambil contoh tadi seperti bahan bakar minyak gitu, di mana 1 bulan kita masih harus menghadirkan impor bahan bakar minyak kita sampai 1 juta barel per hari. Dan kemampuan produksi kita cuma 600.000 barel per hari. Di sektor pangan misalnya kita masih cukup tergantung untuk kedelai
gandum sebagai produsen bahan mentah utama konsumsi kita sehari-hari, mie misalnya, itu juga masih cukup kuat. Tapi kalau kita akumulasikan sebetulnya untuk perbandingan ekspor kita dan impor kita ambil rujukannya paling sederhana dalam kuartal pertama, laporan pemerintah terkait perekonomian kita masih surplus gitu. Meskipun lagi-lagi karena impor kita eh, terhadap komoditas-komoditas yang paling banyak menyangkut hajat hidup orang banyak, inilah yang menjadi perhatian serius. Nah, jika indikator mata uang dengan komposisi impor kita jauh lebih tinggi daripada ekspor kita, tentu ini berbahaya. Akan tetapi sebaliknya, jika mata uang kita melemah dan ekspor kita lebih besar daripada impor kita, tentu ini juga cukup memberikan keuntungan yang sangat luar biasa. Jadi nilai mata uang terkait dengan kurs nilai tukar terhadap mata uang negara lain sangat sangat berbeda konteksnya untuk melihatnya apakah ini menguntungkan atau sangat merugikan. Nah, masalahnya saat ini Mas Andi, nilai impor kita terhadap barang-barang utama itu masih cukup tinggi, dan saya melihat inilah yang segera ingin benahi dari Pak Prabowo. Apa itu? Impor-impor untuk di sektor tiga besar, sektor energi, ketahanan energi, sektor pangan, dan sektor kebutuhan-kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari. Jangan sampai lagi itu yang bisa kita produksi dalam negeri kita lakukan lagi. Misalnya soal beras, kita ini untuk menciptakan swasembada di sektor beras, ternyata Pak Prabowo hanya cukup 1,5 tahun. Selama ini kita masih melakukan ekspor terhadap beras dari Vietnam, dari Thailand, itu cukup tinggi. Dan ini bagi Pak Prabowo sangat tidak rasional. Kemudian di sektor ekspor, Pak Prabowo dengan cukup yakin kemudian mengeksekusi selama ini yang terjadi kebocoran cukup luar biasa terkait ekspor tiga komoditas. Satu, kelapa sawit, yang kedua soal batu bara, dan ketiga paduan besi. Sama Pak Prabowo sekarang dilakukan kebijakan ekspor satu pintu melalui apa? PT DSI dan antara sumber daya Indonesia. Itu nanti semua ekspor kita akan dikelola pencatatannya oleh DSI. Untuk apa? Agar devisa yang ditengarai oleh Pak Prabowo bocor sampai 343 miliar US dollar itu nanti bisa ditahan. Setidak-tidaknya ketika kita mengekspor barang tiga komoditas ini, nanti duit yang surplus selama 22 tahun dihitung Pak Prabowo 343 miliar US dollar yang itu capital flight atau terbang ke luar negeri, itu nanti bisa diendapkan dulu di Indonesia. Nah, terkait hal-hal yang semacam ini penting untuk bisa kita sadari, dan rute itu tahap demi tahap telah dilakukan oleh Pak Prabowo, dan saat ini untuk DSI 1 Juni kemarin sudah diberlakukan. Demi apa? Agar meskipun nanti nilai tukar mata uang rupiah kita melemah misalnya terhadap dolar, karena kita tidak memiliki kebutuhan cukup besar untuk melakukan impor, tentu ini tidak akan memberikan dampak berlebih terhadap tekanan ekonomi kita. Jadi nilai mata uang kemudian akan dikonversi menjadi rujukan ekonomi kita lagi stabil atau tidak, ini sangat tergantung dengan komposisi bagaimana negara ini terkait dengan kebutuhan ekspor dan impornya, Mas Andi. Kalau berbicara soal perekonomian Indonesia, kita pernah mengalami krisis yang cukup membuat pemerintahan kita bergejolak, yaitu tahun 98 hingga Presiden Soeharto harus tanda kutip ditumbangkan seperti itu, Bang Ab. Kalau berbicara soal kondisi perekonomian Indonesia saat ini, Bang Ab, banyak berseliweran di sosial media berbicara kalau kondisi ekonomi kita melihat dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini seperti menuju ke arah krisis tahun 98. Kalau melihat dari laporan Dewan Ekonomi Nasional kepada Presiden pada beberapa waktu lalu, ini menegaskan kalau fundamental ekonomi Indonesia ini jauh kondisinya kalau dilihat dari krisis tahun 98 lalu. Kalau pandangan Bang Ab sendiri melihatnya seperti apa, Bang?
Ya, banyak analis yang kemudian memproyeksikan apa yang terjadi di Indonesia saat ini itu bisa diperbandingkan secara equal gitu, secara apple to apple dengan situasi yang pernah menggumuli kita pada tahun 97, 98 yang kita semua tahu itu menjadi pemantik dan penanda berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto atau era Orde Baru dengan fase yang kita kenal semua dengan era reformasi gitu. Namun jika kita melihat beberapa indikator memang tidak disalahkan kalau ada kemiripan Mas Andi di mana nilai tukar rupiah pada saat itu juga melemah, kemudian situasi pasar di Bursa Efek Indonesia juga mengalami goncangan, apa namanya, harga-harga kebutuhan pokok terutama bahan bakar minyak juga melesat tinggi gitu ya. Namun ada beberapa perbedaan yang menurut saya analisis yang dikeluarkan oleh Dewan Ekonomi Nasional menjadi terafirmasi. Situasi 98 dengan situasi yang saya sebut beberapa indikator yang tadi menyebabkan inflasi melejit gila yang akhirnya bangsa atau masyarakat kita agak cukup kesulitan sampai kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan bahan pokok. Namun di luar indikator-indikator permukaan itu, kita tahu bahwa ada skenario besar, ada tangan-tangan invisible hand gitu yang tidak kelihatan yang memang menjadi aktor di balik terjadinya 98. Akhir-akhir ini analisis semua itu baru bisa menguak apa yang terjadi di belakang layar terkait dengan kasus 98. Tapi memang pada 98 waktu itu saya masih SMA, saya ingat betul meskipun saya ada di jarak yang jauh dari pusat kota waktu itu saya ada di Gresik karena saya SMA di sana. Lama-lamat saya mendengar dan mengikuti. Memang tahun 98 perbedaan utamanya bahkan untuk masyarakat dalam mengakses kebutuhan 9 bahan pokok aja cukup sulit. Harga-harga cukup tinggi, harga makanan pokok, harga beras cukup tinggi, harga telur cukup tinggi, harga apa namanya, harga minyak goreng cukup tinggi, dan akhirnya sudah cukup tinggi, masyarakat agak cukup kesulitan untuk mengakses benda-benda yang paling pokok untuk kebutuhan sehari-hari. Namun hingga saat ini kita lihat situasi agak cukup berbeda. Dalam sektor yang paling remah di piramida bawah, ternyata untuk 9 bahan pokok tidak terlalu terguncang. Kita masih cukup sederhana untuk bisa mendapatkan telur. Kita cukup masih sederhana untuk mendapatkan apa namanya beras. Kita masih cukup sederhana untuk mendapatkan bahan pokok. Minyak tidak terlalu melambung tinggi, yang itu adalah basis kebutuhan sehari-hari. Secara fondamen masyarakat lebih kuat. Dan meskipun inflasi relatif naik tinggi, banyak mengarah ke kelas menengah, tapi untuk piramida tengah bawah juga penggerusannya tidak separah 98. Nah, di sektor-sektor yang paling sederhana, meskipun eh, kita dalam situasi global terkait dengan dampak perang terhadap bahan bakar minyak kita di saat semua negara harus kemudian menyesuaikan harga terhadap penjualan harga bahan bakar minyaknya, kita sebut aja Thailand, Laos, Vietnam, Malaysia, telah menaikkan harga BBM yang cukup luar biasa. Untuk sektor Indonesia, di 2 bahan bakar subsidi masih tetap dipertahankan, bahkan 3, Pertamax, Pertalite, dan solar. Memang beberapa hari yang lalu akhirnya pemerintah juga memilih langkah lebih realistis untuk Pertamax dinaikkan dari 12.300 menjadi 16.000. Akan tetapi untuk harga Pertalite dan juga harga solar, pemerintah saya dengar sampai akhir 2026 ini akan terus dipertahankan subsidinya. Kemudian bagaimana untuk mengatur fiskalnya? Inilah kemudian beberapa institusi ekonomi dikumpulkan, diajak diskusi bagaimana untuk mengatasi ini semua. Kalau kita lihat memang kenaikan Pertamax ya dari 12.300 menjadi 16.000, tentu ini nanti yang akan tersasar penuh adalah kelas menengah, dan memang beberapa saat terakhir kelas menengah sudah mengalami goncangan yang cukup luar biasa. Ini juga akan menjadi sesuatu yang
apa namanya perlu mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah. Akan tapi dalam sektor bawah akses terhadap kebutuhan pokok, meskipun BBM untuk Pertamax itu naik apa namanya beberapa hari yang lalu, antrian tumpukan panjang untuk di SPBU juga bukan menjadi pemandangan umum. Memang di titik-titik tertentu ada antrian, tapi itu tidak mayoritas terjadi di seluruh SPBU. Nah, fundament-fundament untuk sekelas pondasi paling apa namanya dasar dari ekonomi kita masih cukup kuat. Belum lagi kalau kita lihat dalam pondasi-pondasi perbankan kita beberapa hari terakhir mengalami penguatan harga, kemudian bank-bank himbara telah melakukan koordinasi untuk kredit juga masih bisa disalurkan meskipun katanya apa namanya Bank Indonesia juga harus menaikkan BI rate, akan tetapi ternyata kredit juga masih bisa cukup disalurkan. Kemudian saat ini dengan BI rate kita berharap penjualan-penjualan SBN yang akan digenjot oleh pemerintah ini juga nanti bisa menghasilkan valuta-valuta baru. Ini juga sebetulnya memang situasi yang harus butuh diorkestrasi, Mas Andi. Kejadian atau kondisi ekonomi yang ada saat ini di beberapa tempat sudah mulai memantik indikatornya untuk menghasilkan sedikit tumpukan-tumpukan massa untuk menyampaikan aspirasi atau demo lah gitu. Dalam 2 hari terakhir saya lihat sudah ada mulai pantikan-pantikan dari informasi yang saya kumpulkan untuk mengadakan unjuk rasa misalnya dari kalangan mahasiswa. Akan tetapi dalam situasi yang semacam ini secara pondasi sebagaimana yang disampaikan oleh Den itu secara fundamen kita masih cukup kuat. Situasi kita tidak separah 98, akan tetapi Mas Andi, apakah situasi sekarang sudah extraordinary? Ya, sudah mulai menuju ke extraordinary. Ini dibutuhkan mitigasi, penanganan, dan keputusan serta kebijakan yang pas, karena ini kalau nanti tidak dikelola dengan baik, tentu apa namanya analisis yang menakutkan yang dikeluarkan oleh ekonom-ekonom ini tentu bisa saja terjadi. Nah, untuk mengatasi ini tentu mitigasi dan pilihan kebijakan yang harus dilakukan pemerintah benar-benar harus dilakukan dengan hati-hati, Mas Adi. Bang Ab, kalau kita berbicara soal tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah saat ini dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional ini sebenarnya apa? Dan kemudian juga kalau kita berbicara soal sentimen yang ada di sosial media ini banyak sekali Bang Ab. Yang salah satu yang saya mau highlight adalah soal hashtag Sell Indonesia. Ini banyak sekali media-media luar juga menggaungkan Sell Indonesia atau gerakan menjual aset-aset Indonesia. Ini apakah ada dampak dari kebijakan, salah satu kebijakan Presiden soal ekspor satu pintu itu Bang Ab? Ini dua hal yang berbeda Mas Andi. Bahwa kalau kita lihat ya, 98 itu keinginan kaum imperialis ekonomi atau kita bahasakan sebagai kaum kapitalis gitu ya, sangat anti dengan proteksionisme. Ketika ada gerakan sel-sel Indonesia, tentu kita tahu arahnya kemana, ini disponsori oleh siapa. Mas Andi, kita sangat ingat neolib atau gerakan liberalisme atau kapitalisme ekonomi ini tujuannya satu, bahwa harus ada kebebasan pasar, negara tidak boleh turut campur dalam kegiatan ekonomi, dan ini jika kemudian akan dilakukan, kita sudah banyak kehilangan aset yang dulu sempat harusnya menjadi backbone kuat kita untuk melakukan pembangunan nasional. Kita sempat kehilangan Indosat, BUMN kuat kita sempat di sell. Ini dalam madhab kapitalisme ini harus dilakukan. Tapi kemudian bagi negara seperti kita yang tidak memiliki kemampuan mumpuni dalam melakukan pengelolaan, akhirnya apa? Kita nggak punya daya saing. Kita selalu didikte. Kita selalu tidak punya kedaulatan untuk menentukan keputusan-keputusan sendiri. Nah, justru inilah yang sebetulnya sedang ditwist oleh Pak Prabowo Subianto. Jangan lagi segala sesuatu yang menjadi pondasi kuat oleh demi kedaulatan bangsa ini, baik itu di sektor energi, di sektor pangan, yang itu semestinya bisa kita tentukan sendiri bagaimana untuk mengelolanya, kita didikte oleh bangsa asing. Sektor pangan atau ekspor kita misalnya, masa bisa
bahan mentah atau produksi bahan mentah yang terbesar ada di Indonesia, tapi harganya ditentukan oleh negara lain, sawit misalnya, melalui mekanisme transfer pricing. Masa yang menjadi pengekspor terbesar kelapa sawit itu Indonesia, harganya ditentukan oleh negara lain? Ini nggak rasional ini. Belum lagi misalnya laporan-laporan under invoicing yang kemudian ngirim berapa, dicatat berapa. Nah, kalau soal gerakan Shell Indonesia dan lain-lain ini kita tentu bisa memahami siapa yang memainkan. Tapi poin saya bukan di situ, Mas Andi. Pengelolaan dalam konteks yang semacam ini dibutuhkan orkestrasi kuat agar semua institusi ekonomi bisa berjalan beriringan, terintegrasi dan satu arah. Jangan sampai dalam konteks yang semacam ini saya bahasakan dalam situasi yang extraordinary. Extraordinary yang saya maksud ini adalah kondisi ekonomi kita menghadapi tantangan cukup luar biasa yang kemudian akan menimbulkan ketidakpastian. Ini kalau tidak ada tata kelola yang sinergis, misalnya antara otoritas pemangku moneter, siapa? Bank Indonesia, otoritas pemangku fiskal, siapa? Menq, otoritas yang melakukan pengelolaan bursa saham siapa? OJK, otoritas yang melakukan pengelolaan sektor investasi siapa saat ini? Danantara. Kalau ini nanti mengeluarkan kebijakan yang tidak sinkron dan tidak sinergis, tentu ini akan menimbulkan uncertainty atau ketidakpastian yang memanjang. Dalam situasi extraordinary, indikatornya ada 3, Mas Andi. Nomor 1, krisis atau extraordinary jika kemudian ini ada ancaman serius yang berbahaya yang menyebabkan nanti ekonomi Indonesia kita akan runtuh. Adanya ancaman serius ini bagi saya sudah cukup untuk bisa mengatakan situasi kita extraordinary. Rujukannya apa? Indeks harga saham gabungan. Rujukannya apa? Nilai tukar rupiah. Yang kedua, extraordinary yang saya maksud ini, kenapa saya berani mengatakannya, waktunya ini sudah mulai panjang, Mas Andi. Kita sudah hampir 6-7 bulan kontraksi ekonomi yang dialami Indonesia sejak MSCI melakukan review terhadap emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Jakarta, kemudian mempertanyakan tentang akuntabilitas terkait dengan Bursa Efek Jakarta, kemudian pengelolaan OJK yang waktu itu sempat menimbulkan kontraksi. Beberapa pimpinan OJK sudah dihajar itu oleh Pak Prabowo. Untung saja tidak dibawa ke ranah hukum. Ada beberapa emiten yang digoreng dalam tanda kutip dan dimainkan serta free floating itu yang kita kenal itu, yang akhirnya sebetulnya ini adalah tindakan kejahatan dalam tanda kutip ya. Akan tetapi kemudian hanya cukup diganti oleh Pak Prabowo. Nah, yang ketiga, Mas Andi, dalam situasi extraordinary, selain 2 hal yang saya sudah sebut, adanya ancaman yang cukup serius, kemudian ada rentang waktu, ini situasinya sudah tidak dalam kondisi baik-baik aja. Nah, dalam situasi yang semacam ini tentu dibutuhkan orkestrasi yang cukup memadai terkait dengan bagaimana mengelolanya. Makanya, dengan rentang waktu yang sudah cukup panjang ini, saya cukup bisa memahami langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR, dan kemudian melakukan koordinasi selama 3 hari berturut-turut, Mas Andi, hanya ngomongin soal perekonomian kita. Saya ingat betul itu tanggal 6, kalau tidak salah, pimpinan DPR salah satu, Bang Dasko gitu, mengumpulkan beberapa entitas perwakilan unsur pemerintah. Kalau nggak salah waktu itu ada Gubernur BI, kemudian ada Ketua OJK, COO Danantara, kemudian ada Mensesnek dan Menq untuk melakukan pembicaraan bagaimana evaluasi pertumbuhan ekonomi ke depan. Tanggal 6 itu hari Sabtu, Mas Andi, waktu libur itu kemudian Bang Dasko mengumpulkan beberapa pemangku kepentingan untuk dikoordinasikan. Kenapa? Sebagaimana yang saya sebut tadi, Mas Edi, agar institusi-institusi ekonomi saat ini yang sedang penting betul mengambil posisi strategis, jangan sampai nanti saling menihilkan, jangan sampai melempar tanggung jawab. Misalnya antara Menq sebagai otoritas pemegang fiskal, kemudian Bank Indonesia yang menjadi otoritas pemegang pengelolaan di bidang moneter, jangan sampai nanti saling
menyalahkan gitu. Nah, ini butuh orkestrasi yang akhirnya nanti muaranya tidak terfragmentasi. Ada keyakinan institusi OJK, Bank Indonesia, Menkyu sebagai otoritas fiskal, kemudian Taspen dan beberapa stakeholder Danantara gitu, itu harus dilinearkan. Untuk apa? Kembali memulihkan kepercayaan pasar dan publik. Yang nanti pada ujungnya hidup yang dipenuhi perekonomian kita dipenuhi ketidakpastian ini ada addressing, ada guidance bahwa ternyata di antara institusi-institusi yang memang nanti menjadi leading sektor untuk pengambilan kebijakan ekonomi, oh ternyata cukup terencana. Nah, dalam tanggal 6 sudah dikumpulkan. Hari Seninnya kalau nggak salah tanggal 8 Profesor Sumito Ahmad juga Bang Dasko itu mengumpulkan beberapa stakeholder yang lain tanggal 8 dan tanggal 9 kalau tidak salah otoritas dari Bank Himbara dikumpulkan, kemudian dari apa namanya Menteri ESDM yang akan melakukan pengelolaan apa namanya terkait dengan pengelolaan ekspor satu pintu dipertemukan dengan CEO dan antara apa nah Pak Doni Oskaria. Buat apa ini semua? Diorkestrasi agar ketidakpastian dan kepercayaan pasar serta publik yang saat ini sangat tergerus ini bisa dikembalikan gitu. Nah, ini adalah langkah extraordinary karena situasinya memang tidak ordinary, tidak biasa. Ini dalam waktu yang kalau saya sebut sebagai situasi krisis gitu, sudah mendekati gitu Mas Andi. Nah, langkah-langkah yang seperti dilakukan oleh Bang Dasko untuk segera melakukan orkestrasi tunggal dalam arti agar tidak tumpang tindih kebijakan antara satu institusi dengan institusi yang lain, ini saya cukup mengapresiasi. Karena selama 6 bulan terakhir saya lihat agak tercerai-berai itu. Mulai dari akhir November, Januari, awal tahun 2026, Februari, Maret, April, Mei. Ini situasi perekonomian belum ada guidance yang akhirnya nanti membuat pasar yakin bisa percaya, serta untuk menjawab uncertainty atau ketidakpastian yang saat ini membumbung tinggi. Ini butuh addressing, ini butuh guidance, ini butuh hal-hal yang paling penting untuk dikemukakan oleh pemerintah agar ini bisa mendapatkan rute. Oh, pemerintah kira-kira larinya kemana sih? Nah, dalam konteks itu kemarin koordinasi yang dilakukan oleh salah satu pimpinan DPR Sufmi Dasko Ahmad terkait mengumpulkan semua stakeholder agar melakukan koordinasi, sinkronisasi terhadap kebijakan-kebijakan agar nggak tumpang tindih, ini menurut saya salah satu langkah yang paling penting untuk diambil agar satu di antara yang lain tidak menihilkan dan ujungnya apa? Untuk segera mengembalikan kepercayaan pasar yang saat ini tergerus, serta meyakinkan publik bahwa pemerintah akan bekerja secara proper, prudent, dan proporsional dalam menghadapi situasi perekonomian kita yang tidak biasa ini. Tentu hal-hal yang semacam ini perlu diperbanyak dan semoga kalau apa saya lihat hasil dampak terhadap pasar cukup positif Mas Andi. Yang awalnya nilai rupiah mendekati psikologi 18.000 bisa turun apa namanya menguat di angka 17.800 sampai 17.900 dan bahkan indeks harga saham gabungan kita sejak koordinasi ini dilakukan dan orkestrasi ini mulai dijalankan itu indeks harga saham gabungan kita bahkan sempat menguat sampai 7,5%. Nah, tentu hal-hal yang semacam ini harus dilakukan secara lebih serius, koordinasinya terarah sehingga sinkronisasi untuk menjawab apa namanya kepercayaan dan ketidakpastian ini firm dilakukan oleh pemerintah. Baik Bang Ab, bagaimana peran DPR yang secara spesifik langkah yang dilakukan oleh pimpinan DPR Sufmi Dasko Ahmad beberapa hari terakhir ini Bang Ab soal bagaimana penguatan ekonomi nasional. Kalau menilai dari langkah Bang Dasko sebagai pimpinan DPR RI, tadi Bang Ab sempat menjabarkan mulai dari tanggal 6 Juni 2026 ini 3 hari berturut-turut melakukan kegiatan untuk melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait. Kalau berbicara soal sinergi antara pemerintah dan DPR dalam kondisi ekonomi yang tanda kutip dalam kondisi tertekan seperti itu Bang Ab, apakah sudah cukup solid Bang Ab penilaiannya? Ya, Mas Andi,
Saya secara pribadi, objektif gitu ya, cukup mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Sufmi Dasko Ahmad sebagai pimpinan DPR di tengah situasi tidak normal yang menghantam perekonomian kita. Kita tahu dalam 6-7 bulan terakhir perekonomian kita sedang mendapatkan tekanan yang cukup serius dari dua sektor yang kemudian analis mengatakan ini mirip 98 pasar saham dan juga nilai tukar rupiah kita serta beberapa indikator lain yang kemudian ini dijadikan narasi seolah-olah kita sudah seperti 98. Namun kita lihat apa yang dilakukan oleh Bang Dasko ternyata mendapatkan sentimen positif terkait dengan indikator-indikator yang saat ini sedang bermasalah, Mas Andi. Kan tadi sudah saya sebut tanggal 6 mengumpulkan beberapa stakeholder mulai dari Menkyu, Otoritas Jasa Keuangan, kemudian apa namanya CEO Danantara dan juga apa namanya Gubernur Bank Indonesia gitu ya untuk akhirnya melakukan sinkronisasi fungsi. Bang Dasko mencoba untuk melakukan apa sih masalah yang sekarang kita hadapi dan tolong masing-masing institusi ini mengeluarkan kebijakan jangan sampai nanti tumpang tindih dan silang sengkarut. Kenapa? Karena kita tahu Mas Andi, saat ini salah satu kritik kuat adalah sektor pengelolaan fiskal kita. Yang bertanggung siapa? Menkyu. Postur APBN kita sedang disorot penuh dengan beberapa program mercusuar yang dilakukan Pak SBY untuk kebijakan masyarakat piramida bawah. Di samping itu, untuk otoritas moneter jangan sampai kemudian nanti memberikan kebijakan yang sebaliknya yang tidak sinkron dengan apa yang sedang diolah oleh di fiskal. Siapa itu? Bank Indonesia. Meskipun secara institusi ini mandiri, akan tetapi tingkat koordinasi antara Gubernur Bank Indonesia dan Menkyu sebagai dua entitas pemegang otoritas di sektor fiskal dan moneter ini harus sinkron. Kemudian juga sinkronisasi terkait dengan fiskal apa namanya investasi. Siapa yang bekerja di Danantara? Danantara kita tahu membawai bank-bank himbara, bank di bawah pemerintah, di mana bank-bank inilah yang saat ini menjadi pondasi dan harapan kuat untuk segera memperbaiki ekonomi. Ada Mandiri, ada BRI, ada BNI, ada BTN yang di hari kedua kemudian di tanggal 9 setelah tanggal 6, tanggal 8 itu dikumpulkan juga oleh Bang Dasko sebagai pimpinan DPR. Nah, kemudian juga bagaimana nanti untuk agar devisa kita enggak capital flight-nya segera bisa kita cegah dan kita sumbat. Waktu itu Bang Dasko juga mengumpulkan Menteri SDM Pak Bahlil Lahadalia dan juga CEO Danantara Pak Doni Yoskarya untuk segera mengaplikasikan ini. DSI segera diberlakukan yang sudah tereksekusi mulai tanggal 1 ini agar bagaimana sinkronisasi dengan pengurusan fiskal standar moneter kita nanti secara lebih lanjut. Dan akhirnya di tanggal 10-11 kita sudah melihat hasil koordinasi itu Mas Andi. Coba cek di tanggal 10, 11 dan 9 reaksi pasar dari indeks harga saham gabungan kita positif Mas Andi. Naik sampai 7,5%. Di hari berikutnya naik sekitar 3%. Hari ini kalau nggak salah juga posisinya positif untuk indeks harga saham gabungan kita. Kemudian di sektor nilai tukar rupiah kita relatif menguat. Yang awalnya mendekati angka psikologis apa namanya 18.000 sudah mulai mengalami penguatan di 17.800, 17.900. Artinya apa? Extraordinary situation require extraordinary coordination Mas Andi. Dalam situasi yang tidak normal, dalam situasi yang luar biasa, diperlukan pengelolaan koordinasi yang juga luar biasa. Jangan sampai nanti pengelolaan yang biasa itu dilakukan terhadap situasi yang luar biasa. Yang kayak begini-begini ini nanti akan terbalik-balik. Nah, saya agak cukup geli gitu ketika melihat koordinasi yang dilakukan cukup cekatan dalam situasi extraordinary yang dilakukan oleh pimpinan DPR ini kemudian dianalisis dengan pakai pendekatan yang ordinary gitu. Pendekatannya biasa-biasa saja. Misalnya saya kasih contoh ke Mas Andi. Kalau Mas Andi keluar rumah apa namanya
agar kakinya tidak terkena paku, tidak terkena kerikil, Mas Andi akan memakai perlindungan apa? Sepatu mungkin kan, sandal. Akan tetapi Mas Andi sekarang nih ada di studio, tiba-tiba gempa. Kemudian Mas Andi dalam posisi yang tidak pakai sepatu. Apakah prosedur pertama harus pakai sepatu yang proper dulu baru lari? Pasti situasinya karena extraordinary itu tidak bisa dilakukan dengan ordinary yang harusnya dalam situasi yang normal pakai sepatu ya harus diikat yang baik biar apa nanti tidak meleset dan lain-lain. Itu situasi ordinary, situasi yang biasa. Tapi dalam situasi extraordinary, pengawasan yang dilakukan oleh DPR yang biasanya dalam waktu ordinary itu dilakukan dengan cara rapat dengar pendapat komisi A, komisi B, komisi C, ketemu dengan menteri A, ketemu dengan menteri B, ketemu dengan menteri C, itu dilakukan dengan cara berkala mungkin 1 bulan sekali atau 2 kali, itu adalah cara biasa. Nah, akan tetapi dalam situasi extraordinary, tekanan ekonomi yang cukup luar biasa mendesak politik nasional, dalam situasi ini nggak bisa lagi untuk pengawasan yang dilakukan oleh DPR itu dilakukan dengan cara rapat dengar pendapat. Maka otoritas pemangku tertingginya dikumpulkan oleh pimpinan DPR, dalam hal ini dikoordinasi oleh Bang Dasko dalam rangka apa? Pengawasan. Ini situasinya tidak baik-baik saja. Ini situasinya lagi dalam posisi yang sangat terancam, mungkin bisa dipakai ini adalah situasinya krisis, maka kalian tidak boleh lagi untuk melakukan pendekatan pengambilan keputusan secara usual, secara bisnis as usual, maka yang dibutuhkan adalah secara extraordinary. Dan akhirnya apa? Meskipun banyak yang kemudian mencibir koordinasi yang dilakukan oleh Bang Dasko dalam konteks pengawasan terhadap eksekutif melalui koordinasi cepat, karena situasinya cukup mengancam dan krisisnya harus segera ditangani, saya malah lebih mengapresiasi terhadap koordinasi-koordinasi ini karena kita tahu track record Bang Dasko ini dalam situasi extraordinary itu cukup bisa menjadi sosok yang diandalkan untuk cepat menyelesaikan masalah yang berlarut-larut. Mas Andi mungkin masih ingat terkait dengan sengketa 4 pulau yang ada di Sumatera dan Aceh, yang waktu itu sempat akan mengancam disintegritas bangsa. Aceh cukup mulai mempertanyakan ulang untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia gara-gara 4 pulau yang memang secara historis itu milik Aceh akan mencoba untuk dimasukkan ke wilayah Sumatera Utara. Siapa yang bisa menyelesaikan akhirnya itu dalam waktu cepat? Bang Dasko sebagai pimpinan DPR harus turun tangan. Nah, situasi extraordinary yang semacam ini, sebetulnya saya cukup bisa mengapresiasi karena indikatornya bisa kemudian kita lihat apa yang dikeluarkan kebijakan-kebijakan dari institusi yang sudah dikoordinasi oleh pimpinan DPR searah. Dan ini ujungnya apa, Mas Andi? Bisa cepat mengembalikan kepercayaan pasar, dan juga bisa nanti memberikan kepercayaan terhadap publik yang nanti akan menjadi bantalan menjawab rute ketidakpastian ekonomi kita yang masih dipertanyakan oleh kalangan pasar dan juga publik. Tentu hal-hal yang semacam ini, lagi-lagi Mas Andi secara pribadi, saya mengapresiasi koordinasi cepat karena situasinya tidak biasa apa yang dilakukan oleh pimpinan DPR Sukmi Dasko Ahmad dalam mengumpulkan untuk dalam rangka pengawasan juga ternyata memberikan dampak yang positif terhadap pasar dan publik, Mas Andi. Bang Ab, sedikit saja sebelum kita mengakhiri program sorotan utama pada malam hari ini. Kalau berbicara soal pentingnya stabilitas politik yang ada di parlemen, seberapa penting sebenarnya bagi iklim investasi kemudian dan juga kepercayaan pasar? Karena ada beberapa persoalan, lagi-lagi sosial media, soal langkah dari, ada kritisi soal langkah yang dilakukan oleh pimpinan DPR RI Sufmi Dasko Ahmad ini, Bang Ab. Sedikit saja, Bang Ab. Ya, Mas Andi, hal yang paling ditakuti dunia usaha itu adalah uncertainty, ketidakpastian. Ini butuh guidance, ini butuh addressing. Kenapa? Karena uncertainty akan membawa dampak spekulasi yang nggak karu-karuan arahnya. Nomor 2, di situasi uncertainty akan hanya bisa dikembalikan pada jalurnya jika pelaku pasar dan publik itu ada rasa kembalinya trust.
kepercayaan. Jadi dua hal ini bagi dunia usaha dan publik menjadi jangkar utama pengelolaan ekonomi. Satu apa? Ketidakpastian harus dikelola dan diberikan guidance, diberikan panduan bagaimana rute pemerintah yang harus dijalankan. Kemudian yang kedua adalah institusi-institusi yang terpercayalah yang akan kemudian menghadirkan situasi ketidakpastian itu, diberikan sinyal untuk dimitigasi serta diasuh dan diarahkan pada proyeksi-proyeksi yang telah ditentukan. Jadi, untuk membangun dua hal ini, satu dibutuhkan integritas institusi, yang kedua Mas Andi dibutuhkan leadership dalam situasi krisis. Nah, leadership ini sangat berpengaruh terhadap terciptanya kembali kepercayaan dan memandu atau menjadi guidance untuk menghadapi uncertainty atau situasi ketidakpastian. Dan dalam sektor-sektor ini saya melihat apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto patut kita katakan, saya secara pribadi ini adalah punya integritas, dan apa yang dilakukan oleh Sufmi Dasko Ahmad dengan mengkoordinasi semua yang telah dilakukan sebagaimana kita lihat dari tanggal 6 sampai tanggal 9 cukup membawa dampak positif. Artinya leadership dalam situasi krisis ini menjadi pertaruhan serius untuk perbaikan ekonomi nasional ke depan, Mas Andi. Baik, artinya dari pemerintah, kemudian DPR juga sudah solid, dan kita harapkan juga masyarakat Indonesia juga tentunya menjaga optimisme seperti optimisme yang sudah dirajut oleh pemerintah dan juga DPR untuk keluar dari tekanan ekonomi yang saat ini memang kondisinya sedang tidak baik-baik saja di tengah kondisi tekanan ekonomi global yang tidak pasti. Bang Ab, sekali lagi terima kasih banyak sudah memaparkan berbagai analisisnya. Tentunya kita berharap kondisi yang sedang kita alami saat ini tentunya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kita bisa keluar dengan baik-baik saja, dan tentunya pembangkit ekonomi nasional kita bisa lebih maju ke depannya. Sekali lagi pendiri Skala Survei Indonesia Bang Abdul Hakim MS, terima kasih banyak Bang. Sehat selalu Bang. Terima kasih Mas Andi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.